إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والحمد لله الذي قد أمرنا بالأخوة وتعاون ونهانا عن التفرق والتنازع أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الإخوة أحثكم ونفسي على طاعة الله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم Kalimatul syukri alhamdulillah fi kulli waktin wa fi kulli hal. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga, pasti kita takkan mampu untuk menghitungnya. Di hari Jumat yang penuh barakah ini kita berdoa, bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga kita, kaum muslimin, bahkan negeri kita Indonesia, agar Allah senantiasa melindungi dan memberkahi. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita semua bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sidang rahimakumullah, di dunia mungkin sudah ribuan pertanyaan diajukan kepada kita dan kita mampu menjawabnya dengan berbagai dalil ataupun dalih. Sebab yang menjawab adalah lisan kita. Tapi dari kiamat kelak alangkah berat menjawab 4 pertanyaan saja, karena yang menjawab adalah amal kita. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi bima afnah wa an ilmihi bima fa'ala wa an mali min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Nanti dari kiamat kaki seorang hamba tak akan bisa bergeser, tidak bisa melangkah, kecuali dia harus menjawab terlebih dahulu 4 pertanyaan. Yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan. Yang kedua, apakah ilmu diamalkan. Yang ketiga, harta dari mana diperoleh dan untuk apa dinafkahkan. Dan yang keempat, badannya yang sehat untuk apa dia manfaatkan. Sidang rahimakumullah, hadis ini adalah sebuah warning, peringatan untuk kita semua bersiap-siap bahwa ada 4 pertanyaan di hari kiamat kelak. Pertama, an umrihi fima afna, umur untuk apa dihabiskan. Orang beriman menyadari umur adalah untuk ibadah. Dia persembahkan amal yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, karena dia khawatir belum mempersiapkan bekal yang terindah. Sementara kita tidak pernah tahu kapan maut merenggut. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Quran surat Luqman surat yang ke-31 ayat 34 atau ayat yang terakhir. Maka berhati-hatilah kita.
Maut mengintai setiap saat. Kita jujur berkata, umur kita mungkin selama ini banyak tersia-sia. Sementara seorang sahabat Mu'adz bin Jabal yang dijamin ada di surga sering menangis terseduh-seduh karena merasa bekalnya belum cukup. Ketika sahabat yang lain bertanya pada beliau, "Lima yabkika ya Mu'adz, mengapa engkau sering menangis wahai Mu'adz?" Maka beliau menjawab, "Lianna Allah azza wa jalla qabadha qabdataini wahidatan ilal jannah wal ukhra ilan nar." Karena Allah azza wa jalla hanya mencabut dua jenis nyawa. Satu nyawa dimasukkan ke dalam surga dan satu lagi dimasukkan ke dalam neraka. Fa ana la adri min ail fariqaina. Dan aku tidak tahu nanti dimasukkan ke manakah aku, masuk surga atau masuk neraka. Maka umur tak boleh kita sia-siakan. Kita menyadari hidup kita adalah untuk persembahan terbaik kepada Allah. Dalil yang tidak asing lagi, kita akrab familiar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Quran surat Al-Zariyat surat yang ke-51 ayat di nomor 56. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala. Apakah ilmunya diamalkan? Tentu ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i. Ilmu yang kita miliki bukan untuk referensi berdebat, tapi menyambung silaturahmi, menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Dan yang paling utama adalah ilmu syar'i yang kita miliki, kita amalkan bukan sekedar hanya menjadi perhiasan. Alangkah beratnya jika kita hanya berucap, tapi tak kita lakukan, bahkan kita melanggarnya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan? Murka Allah sangat besar. Engkau berkata tapi engkau tidak melakukannya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai pula kita bersembunyi di balik ilmu. Kita merasa memiliki ilmu tapi tidak kita sampaikan. Tidak juga demikian. Karena kita khawatir ketika kita paham tidak kita sampaikan, kita termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Sesungguhnya ilmu kita miliki adalah untuk menjadi jalan keselamatan, karena ilmu menjadi penerang dalam kehidupan kita. Jangan sampai amalan yang kita lakukan tidak ada landasan ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kau mengikuti sesuatu yang kau tidak ngerti ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra surat yang ke-17 di ayat nomor 36. Kita bersungguh-sungguh untuk memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Bukankah ini salah satu zikir terindah saat kita usai salat subuh? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Baru yang berikutnya, rizqan thayyiban, rezeki yang baik, dan wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Sidang rahimakumullah. Yang ketiga adalah wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Harta dari mana diperoleh dan untuk apa dinafkahkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan sekaligus warning untuk kita semua orang-orang beriman, hanya makan yang baik saja, yaitu halalan thayyiban. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu dari rezeki yang baik yang telah diberikan Allah, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian betul-betul menyembahnya. Ikhtiar yang kita sempurnakan untuk mendapatkan harta yang halal tentu akan bermanfaat ketika kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena harta merupakan ujian atau cobaan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya di dalam hartamu dan anak-anakmu merupakan cobaan di sisi Allah, ganjaran yang besar. Rasulullah SAW pernah juga mengingatkan dalam hadis Tirmidzi yang lain, inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat pada zamannya ada ujiannya, dan ujian fitnah cobaan pada umatku adalah harta. Semoga Allah SWT melimpahkan kepada kita harta yang baik, halal, dan kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala,
Karena yang kita persembahkan pasti akan kita tuai hasilnya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Quran surat Saba, surat yang ke-34 di ayat nomor 39. Kemudian yang terakhir sebagai renungan untuk kita semua adalah wa jismihi fima ablahu. Badan yang sehat untuk apa dimanfaatkan. Ketika kita memiliki fisik yang sehat, istiqomah kita beribadah, mencintai sunnah Rasulullah, maka manfaatnya akan kita rasakan sekalipun kita dalam keadaan sakit. Amaliyah yang istiqomah kita tunaikan menjadi pahala yang istimror, berkelanjutan sekalipun kita dalam keadaan sakit. Karena tidak mungkin kita tidak punya niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka urusan orang beriman senantiasa ajib saja. Sehat, bahagia, sakit bukan derita, tapi sakit menjadi penghapus dosa. Renungkan hadis Bukhari Muslim berikut ini. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghammin hatta syaukat yushakuha illa kafrahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, kesedihan, sakit, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Mari kita istiqomah menjaga amalan ketika kita dalam keadaan sehat, sehingga sakit kita tetap mendapatkan pahala. Salah satu pesan yang sangat menarik dari seorang Imam Syafi'i adalah betapa pentingnya menunaikan sholat berjamaah. Wa ammal jama'atu fala urahisu fi tarkiha illa min udrin. Dan tentang soal sholat berjamaah, maka aku tidak memberikan sedikit pun keringanan untuk meninggalkannya kecuali ketika seseorang sedang dalam keadaan uzur. Semoga kita istiqomah menjaga sholat berjamaah kita, yang lautan manfaat begitu banyak kita rasakan. Bukan sekedar pahala yang 27 derajat, lebih daripada itu bertemunya kita karena Allah, berpisah karena Allah, di rumah Allah, menjadikan kelak kita insya Allah dikumpulkan bersama di tempat yang indah, mendapat naungan Allah di hari kiamat kelak insya Allah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Ma'asyiral mu'minin i'lamu innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sidang rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah dan bersama dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar adalah ahli sidqi, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli taat, ahli syukur, ahli sabar, ahli kebaikan. Kita jumpai mereka di majelis ilmu, di rumah Allah, di medan jihad. Sesungguhnya ada pesan penting ketika kita bersaudara karena Allah, yaitu agar kelak kita bisa sehidup sesurga. Renungkan surat cinta Allah berikut ini, yaitu Quran surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 di ayat nomor 23-24. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim
wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fanni'ma 'uqbad dar. Surga Aden, ia masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh. Adalah mereka orang tuanya, nenek moyangnya. Kita bermohon itu adalah orang tua kita, nenek moyang kita. Adalah mereka pasangan hidup, suami istri. Semoga itu kita dan istri kita. Adalah mereka anak keturunannya. Semoga itu anak keturunan kita sebagai generasi rohani. Di setiap itu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya, nikmat yang tak habis, nikmat yang tak bertepi. Engkau menjadi penduduk surga. Semoga kelak kita dengan keluarga kita bersama orang-orang yang soleh termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kebencian di hati kami pada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu untuk memikulnya. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, berilah kami hikmah ilmu dan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Ya Allah, jadikan kami buah bibir, tutur kata yang baik setelah ketiadaan kami nanti, yang disebut orang kemuliaan akhlak kami. Ya Allah, dan jadikan kami pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan dengan kehendak-Mu. Ya Allah, semua menjadi mudah. Mudahkan kami, membekali diri dengan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang Kau terima. Ya Allah, maka jadikan kami ahli syukur, ahli sabar, ahli ilmu, ahli taat, ahli taubat, ahli silaturahmi, ahli kebaikan sepanjang hayat kami. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, anugerahkan pada kami keluarga robbani dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah wa rahmah. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahli bil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah pada kami ya Allah bekal yang terindah, bekal takwa sebelum kami berpulang ke hadirat-Mu. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon husnul khatimah. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rezeki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami. Ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami. Ya Allah, tetapkanlah hati kami kepada agama-Mu. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keridhaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.